Besem Haab Wehaben Weruah HaKodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Khalik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan itu juga yang kami sembah dan kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala pemeliharaan Tuhan, penyertaan kasih setia-Mu, perlindungan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Karena itu kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami semata-mata hanya ke dalam tangan-Mu. Karena di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah ibadah kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami. Dan Roh-Mu itu yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Terambil dari Mazmur pasal 84 ayat 6 sampai ayat 8 saja. Mazmur pasal 84 ayat 6 dan 8. Jemaat yang ada di sini maupun yang ada di rumah, silakan membuka Alkitabnya. Kita akan membaca bersama-sama. Saya akan awali ayat yang ke-6, lalu jemaat menjawab ayat yang ke-7. Ayat ke-8 kita baca bersama-sama. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat 7. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin berbicara tentang hidup ini adalah perjalanan. Seperti orang mengadakan perjalanan. Ayat yang kita baca, ayat yang ke-6 ini, dikatakan di situ sebetulnya pada ayat yang B, yang berhasrat mengadakan ziarah. Secara harfiah ayat ini sebetulnya berbicara tentang jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Tapi pengertian kita tentang ziarah seringkali kita pikir pergi ke kuburan. Itu ziarah. Tapi sebetulnya tidak. Napak tilas. Mengikuti jejak-jejak jalan yang sudah dijalani oleh orang yang kita sukai, yang kita kagumi. Dan kita tahu dia berhasil setelah mengadakan perjalanan itu. Itulah yang dimaksudkan dengan jalan Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan sebuah teladan perjalanan di dalam kehidupannya. Karenanya kita ingin mengikuti bagaimana jalannya, His way, jalan Tuhan. Terjemahan yang lain mengatakan di sini, yaitu terjemahan Pesita, saya kutip, yang mengikuti jalan-jalan Tuhan dalam hatinya. Atau terjemahan yang lain mengatakan ada jalan di dalam hatinya. Dan ini penting sekali. Karena itu kalau kita berada di jalan Tuhan, kita pasti beroleh kekuatan Tuhan. Itu maksud ayat yang ke-6. Jadi kalau kita merasa bahwa seperti tidak ada kekuatan Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kita, yang perlu kita tanya, apakah kita berada di jalan Tuhan, on the track? Jangan-jangan kita tidak di jalan Dia. Bagaimana kekuatannya akan menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita? Mari hari ini kita mengintrospeksi, mawas diri kita. Kan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita harus ikuti Dia. Dialah jalan. Sifatnya, karakternya, semuanya, pemikirannya. Hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaan sama seperti Kristus. Itu jalan Tuhan. Jadi yang dimaksudkan di dalam ayat yang ke-6 ini, kita adalah berada di dalam jalan Tuhan. Maka pada ayat 6 yang awal, BA, berbahagialah manusia yang mengadakan, yang kekuatannya dari Tuhan. Saudara tahu bahwa ayat yang ke-6 dibuka dengan kata asre, berbahagialah. Bahasa Ibrani asre itu bukan hanya bahagia, tapi diberkatilah. Seringkali kita ingin hidup ini, perjalanan hidup kita ini, kita memerlukan berkat Tuhan. Amin. Tanpa berkat Tuhan, kita tidak beroleh kekuatan apapun. Dan orang yang diberkati Tuhan pasti akan merasakan sukacita, bahagia. Karena ada penyertaan Tuhan. Karena itu kata ziarah itu diambil dari bahasa Ibrani mesilot. Mesilot. Mesilot merujuk dari akar kata salal. Artinya naik dan mendaki. Bukankah kita ingin hidup kita ini berhasil? Amin. Ingin jauh lebih baik? Itu berarti naik. Kita tidak ingin hidup kita menurun, kan? Naik. Naik itu mendaki. Mendaki itu perlu kekuatan ekstra. Karena tidak ada kekuatan Tuhan, bagaimana kita bisa punya kekuatan ekstra untuk mendaki? Untuk naik. Itulah yang disebutkan. Dan kalau saudara tahu mendaki, saya percaya saudara pasti pernah punya pengalaman mendaki gunung. Karena kota Anda dikelilingi oleh seluruh gunung. Pasti mendaki itu dikatakan terjal, berbatu. Dan gunung batu yang ada di Yerusalem, di daerah Timur Tengah, tandus. Bukan subur seperti kita. Penuh bahaya. Itulah hidup kita. Saudara
tidak ingin mendaki, tidak ingin naik, ingin biasa-biasa, tetap ada masalah kan hidup ini? Hidup itu selalu ada tantangan dan rintangan, bukankah begitu? Ya jelas kata orang, hidup itu namanya hidup harus ada rintangan dan tantangan. Kalau rantangan itu lain lagi. Karenanya kita ingin perlu kekuatan Tuhan di dalam mendaki ini. Bagaimana saudara, jalan yang berbahaya itu? Dalam kitab Tarkum saya baca jalan yang dimaksudkan di situ. Kalau ada kekuatan Tuhan, kalau ada jalan Tuhan, engkau akan mengalami rasa nyaman dan tenang, sukacita dan bahagia. Itu yang dimaksudkan dalam Mazmur 27 ayat yang 11. Neheni beora misor. Jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jalan yang lurus. Dan ketika kita menjalani jalan Tuhan, kan tadi saya katakan perjalanan itu tidak selamanya mulus. Apalagi kita ingin berhasil, ingin lebih baik hidup kita dari orang lain. Usaha kita, karir kita, masa depan kita, semua kita ingin lebih meningkat. Di tengah-tengah pandemi ini, tantangan itu double, bahkan mungkin triple. Ada kesulitan ekonomi, ada kesusahan berkomunikasi. Jangankan jemaat orang lain, jemaat saya sendiri hampir saya tidak kenali. Karena selain pakai masker, pakai pisau, sampai saya pikir yang di depan saya ini siapa? Kita ada kesulitan, tapi kita ingin tetap berhasil. Karena itu kita perlu kekuatan Tuhan. Amin. Saudara membutuhkan kekuatan Tuhan. Dalilnya hanya satu, berada di jalan Tuhan. Kalau kita berada di jalan Tuhan, apa yang kita hadapi tidak masalah. Bukan persoalan. Seberat apapun, tantangan yang hebat bagaimanapun, bukan masalah. Perhatikan ayat yang ke-7. Coba perhatikan ayat yang ke-7. Apabila, saudara mengerti kata apabila? Seandainya, kemungkinannya, melintasi lembah Baka, ya lembah Baka. Kenapa lembah Baka ini seperti sesuatu yang menakutkan? Karena kata Baka, Baha di situ, kata Baha ini merujuk dengan sebuah tanaman. Ya, sebuah tanaman. Tanaman yang disebut balsam. Jadi lembah itu penuh dengan tanaman itu. Tanaman itu daunnya berduri. Ketika daun yang berduri banyak ini ditiup angin, dia mengeluarkan suara. Suaranya seperti tangisan, jeritan, nada yang perih. Jadi seperti orang menangis. Itu lembah Baka, lembah air mata, lembah keperihan, kepedihan, kesusahan, kesulitan yang harus kita lewati, mau tidak mau. Tapi kalau ada kekuatan Tuhan, sekali lagi, kalau ada kekuatan Tuhan, coba baca ayat selanjutnya. Baca ayat yang ke-7. Kita lihat bersama, coba kita lihat bersama. Apabila melintasi lembah Baka, tolong sambung.
Bahkan hujan pada awal. Musim menyelubunginya dengan, mereka perhatikan, mereka. Saudara, kita lihat di sini. Kata mereka membuatnya. Yesituhu. Mereka sanggup mengubahnya. Lembah yang menakutkan, penuh air mata, penuh duri, penuh tangisan, itu disebut lembah baka. Itu satu simbol. Mereka bisa yesituhu, membuatnya, merubahnya, menjadikannya. Bukan tangisan, bukan air mata. Apa ayat yang ke-7? Menjadi tempat yang bermata air. Lalu hujan pada awal, ya, musim menyelubunginya dengan, coba katakan apa? Sekali lagi katakan apa? Amin. Jangan takut disebut teologi kemakmuran. Kita ini perlu berkat Tuhan. Amin. Hidup ini perlu berkat Tuhan. Peduli amat kata orang. Ayat selalu menjanjikan begitu. Ayat tidak pernah mengubahnya. Jadi kalau ada kekuatan Tuhan, sekali lagi, kalau ada kekuatan Tuhan, karena kita berada di jalan Tuhan, apapun yang kita hadapi, termasuk lembah baka ini, lembah penuh jeritan dan air mata ini, kita bisa merubahnya. Yesituhu. Coba katakan. Dalam hidupmu ada kekuatan. Katakan, dalam diriku ada kekuatan Tuhan. Aku tidak peduli apa yang kuhadapi. Aku sanggup merubahnya. Amin. Aku sanggup merubahnya. Kita akan merubahnya keadaan kita yang sulit sekarang. Yang penuh tantangan. Yang penuh maut bahkan. Masa-masa sulit. Paceklik. Serba sulit. Tapi saya bisa. Yesituhu. Karena ada kekuatan Tuhan dalam diriku. Aku akan mengubahnya. Menjadi lembah yang penuh berkat. Tidak tandus. Tapi bermata air. Dia tidak pernah habis dari awal sampai akhir. Tuhan akan menyertai hidup kita. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi dia. Itulah yang dimaksudkan. Bagaimana kekuatan Tuhan. Kalau ada kekuatan Tuhan, hidup itu ada sukacita Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan. Coba kita lihat dulu. Amsal 15 ayat 15. Amsal 15 ayat yang ke-15. Kita lihat bersama. Ya, tolong ditayangkan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hari orang berkesusahan buruk. Semuanya. Tapi orang yang selalu berpesta. Orang yang sukacita Tuhan. Dia tidak resesi, tapi dia resepsi. Amin. Oh iya. Berarti ada kekuatan Tuhan. Saudara ingin ada kekuatan Tuhan dalam hidupmu? Tolong renungkan. Berada di jalan Tuhan tidak? Masih tetap on the track, mengikuti Kristus, teladan Kristus, karena dia adalah jalan kita. Kita lihat di situ. Kita renungkan bersama-sama. Karena kita ada kekuatan Tuhan, bersama Tuhan, sukacita Tuhan, yang sanggup mengubah segala yang jelek menjadi yang baik, yang tidak baik menjadi yang baik. Lembah baka bisa diubah menjadi lembah penuh berkat. Maka apa yang dikatakan ayat 8? Mari kita baca ayat yang ke-8. Kita baca bersama. Ini hasilnya. Ini hasilnya, ini konklusinya, ini kesimpulannya. Kita baca ayat kesimpulan.
Tadi saya ajak bersama-sama. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka berjalan, makin lama makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Mereka berjalan, ya, makin lama apa? Makin lama makin apa? Saudara pernah jalan makin lama makin kuat? Ayo jujur. Makin lama makin lemah. Makin tidak ada kekuatan. Tapi kalau bersama Tuhan beda. Lain. Banyak orang mengeluh dalam hidup ini. Aku sudah capek. Aku sudah capek. Karena tidak ada kekuatan. Kita tidak akan mengeluh seperti itu. Aku tidak capek. Aku, apa dikatakan? Berjalan makin lama, apa? Makin lama, apa? Mehayil el hayil, mehayil el hayil, mehayil el hayil. Setiap perjalanan mehayil el hayil. Aku bukan bertambah lemah, bertambah kuat. Amin. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani-nya mehayil el hayil. Coba ucapkan bersama. Mehayil, mehayil, hanya agak berdahak sedikit. Mehayil el hayil. Makin lama makin kuat. Amin. Tidak usah takut apa yang kita hadapi. Kita pasti makin lama makin kuat. Karena ada kekuatan Tuhan dalam diri kita yang tidak pernah habis-habisnya. Amin. Berjalan bersama Tuhan. Karena itu jelas sekali ayat ini. Ayat yang ke-8, kalimat terakhir. Hendak apa? Hendak apa? Menghadap siapa? Menghadap Tuhan. Yira'el el Elohim Besion. Aku hendak menghadap Tuhan. Aku fokus pada Tuhan. Aku mengarahkan hidupku pada Tuhan. Jangan lihat tantangan. Lihat Tuhan, lihat janji Tuhan. Kalau lihat keadaan akan melemahkan imanmu. Memang itu realita, tidak bisa ditolak. Tapi fokus kita, fokus iman kita kepada siapa? Pada Tuhan. Kenapa memakai kata Sion? Katanya itu Mesias. Itu Kristus. Itu Kristus. Itu simbol kata Sion. Selalu mengatakan karena dia akan datang dari Sion. Keselamatan itu datang dari Sion. Juru selamat itu datang. Pribadi Kristus itu. Mari kita fokus pada pribadi Yesus. Amin. Ya, fokus. Amin. Coba kita fokus, belajar fokus pada Yesus. Memang banyak godaan, tantangan kanan dan kiri. Tapi aku memfokuskan diriku kepada Yesus. Mari kita berdoa.